Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Budi Karya selaku Wakil Ketua PP Kagama, yang saya hormati Dr. Hasto, Ketua Kagama Kedokteran, dan kami hormati teman-teman panitia, Dr. Cahyono, Mas Komo yang mengajak kami semua di sini, dan yang kami cintai teman-teman semuanya di sini. Mungkin ini dari beberapa adalah Kagama dan mungkin juga ada sebagian adalah masyarakat umum. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas waktu atau kesempatan yang diberikan untuk berbicara di sini. Mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu mengenal saya, ini Yandri ini kan tukang HIV kayak gitu ya. Tapi bagi saya TB ada sesuatunya. Dr. Rina, saya mungkin bisa bercerita di sini. Anak saya dulu terkena TBC ketika di puskesmas. Kemudian kakak ipar saya juga terkena TBC tulang. Kemudian dalam isu HIV itu sangat banyak relevan dengan isu TB. Nah, untuk kesempatan kali ini saya mungkin sedikit yang lebih gampang saja ya, lebih gampang untuk saya ingin mengajak masyarakat menyambung ajakan Dr. Rina. Suara saya cukup jelas? Cukup ya? Siap, Dokter. Siap. Siap. Oke, ya, baik. Oke, baik. Iya, kita perlu bergerak bersama ini menuju eliminasi, bukan hanya anak-anak tadi yang memerlukan, tapi ini seperti kemukakan Dr. Rina bahwa masalah pada TB maupun juga tadi Pak Budi Karya dan Pak Hasto, ini adalah everyone's business, ini adalah problem kita bersama. Anak-anak mayoritas adalah justru tertularnya dari orang tua yang tidak tahu bahwa mereka adalah yang TBC, gitu ya. Jadi saya pengen mengajaknya sebagai sesuatu yang masyarakat. Ini beberapa hal yang akan kami sampaikan sebagai seorang KPTI, ini konsultan penyakit tropik infeksi. Ini ada prinsip penanggulangan penyakit, nanti itu yang kami sampaikan supaya bisa memahami apa yang kita hadapi. Kemudian dari situ kita akan tahu penularan TB dan dampaknya pada berbagai setting. Dan bagaimana setelah itu kita mencegahnya dan menemukannya. Tadi Dr. Rina sudah luar biasa dengan timnya Zero TB. Nah, kemudian problem pada obat ini juga sama, sangat dihadapi oleh orang dewasa. Bapak saya dulu terkena TB di usia 70-an, dan beliau sangat muntah-muntah dengan rifampicin-nya, akhirnya menghentikan sendiri juga, yang terlalu mual gitu. Ya, itu problematika pada TB itu memang luar biasa. Baru nanti kami tutup bagaimana sebagai penutupnya. Saya ingin mengajak mengingat kembali kita itu ada di mana, Indonesia itu ada di mana. Indonesia itu terletak di tropis ternyata, di garis yang merah itu, dan oh ini mohon maaf, ini kuningnya ini harusnya naik karena saya kecilkan skalanya, kuningnya ini harusnya ada di bawah dan di atas, yaitu adalah negara-negara subtropis. Kenapa saya tampilkan? Nah, ketika kita itu berada pada iklim tropis, itu maka banyak penyakit-penyakit yang muncul di daerah tropis disebut sebagai penyakit tropis, dan mayoritas adalah penyakit infeksi. Makanya di dalam penyakit dalam itu konsultan penyakit infeksi itu juga disebut sebagai konsultan penyakit tropik dan penyakit infeksi. Ada penyakit tropik yang tidak infeksi, ada juga penyakit infeksi yang bukan tropis. Tapi di kita banyak penyakit tropis, khusus adanya ada di negara tropis atau di daerah tropical countries. Apa ciri khasnya dari suatu daerah yang tropical countries atau subtropical countries? Yaitu panas dan lembab. Itu sudah nature kita, gitu ya. Itu adalah kita tidak bisa berharap snow lah, maksudnya salju di Jogja kayak gitu itu kayaknya tidak mungkin. Sehingga karena memang bukan di situ tempatnya. Nah, repotnya ketika suasana atau daerah itu adalah panas dan lembab, repotnya ini adalah tempat berkembang biaknya berbagai mikroorganisme gitu ya. Mikroorganisme baik jamuran, yaitu antara lain panuan kayak gitu. Kemudian ada juga bakteri, virus dan sebagainya. Kita itu memang disinilah tempatnya karena memang kita berada pada daerah yang lembab. Kalau teman-teman juga mengikuti sekarang BMKG Budi Korita itu selalu mengupdate setiap hari gitu ya, Instagram BMKG, hari ini kelembaban berapa persen, which is yang mana adalah sangat tinggi.
Ini saya ambil dari presentasinya Dr. Nadia, Direktur Pengendalian Penyakit gitu ya. Indonesia itu jumlah perkiraannya adalah sekian, sehingga ini adalah yang kasus kedua terbesar setelah India, 2,64 juta, luar biasa banyaknya. Nah, kemudian dengan TB, dengan HIV adalah 19.000. Tetapi perlu kita ingat bersama, Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya, ketika seseorang itu hadir ke saya, kayak gitu ya, penyakit infeksi, taruhlah TB. Nah, sebetulnya siapa yang menginfeksi dia dan sudah berapa orang yang sudah terinfeksi. Jadi angka ini kan menjadi bukan sesuatu yang sangat fix. Seperti tadi Dokter Rina menemukan satu anak, sebetulnya itu mencari siapa di antara orang-orang yang merawat anak ini yang positif juga. Itulah yang disebut sebagai itu nantinya contact tracing. Yang mana sekarang terima kasih pada COVID, kata-kata contact tracing menjadi ngetop sekali kayak gitu. Padahal itu adalah seluruh penyakit infeksi kita memang memerlukan contact tracing. Seluruh penyakit menular itu harus seperti itu. Nah, Dr. Hasto tadi juga sudah menyampaikan, setiap jam ternyata terjadi 11 kematian. Luar biasa memang TBC ini. Nah, lebih hebohnya lagi, kalau COVID itu baru kemarin happy birthday 1 tahun, TBC itu udah 140 tahun sejak ditemukan. Tetapi deskripsi klinisnya tentang TB itu sudah dikemukakan oleh Hippocrates. Bahkan before Christ saja sudah ada. Kebetulan S3 saya adalah tentang TBC, di mana kami mencoba mencari protein antigen untuk bisa mendiagnosis TBC. Sehingga kami harus membaca sejarah TBC secara total. Di mana di Heidelberg itu ada makam yang mana gambaran misalnya itu adalah orang dengan gibus atau orang dengan bengkok tulang punggungnya di belakang seperti itu. Jadi deskripsi-deskripsi seperti itu sudah ada before Christ. Baru deskripsi klinisnya dideskripsikan secara baik oleh Hippocrates. Bapak kedokteran kita gitu ya. Kemudian cara penularannya, itu sudah ditemukan oleh Louis Pasteur. Kita mengenal Louis Pasteur itu satu lembaga Pasteur yang sekarang menjadi Bio Farma. Tetapi Louis Pasteur itu kita juga mengenalnya di peternakan. Terus dipasteurisasi burung susune. Nah itu adalah sebetulnya itu adalah Louis Pasteur. Baru tahun 1882 itu diidentifikasi oleh Robert Koch, yaitu 142 tahun untuk tahun depan, 140 tahun untuk tahun depan. 2022 itu adalah 140 tahunnya sudah ketemu. Baru ada BCG sebagai vaksinasinya 1921. Makanya COVID ini baru Desember 2019, di kita adalah Maret 2020, dan tiba-tiba sekarang kita sudah berada pada vaksinasi. Itu adalah amazing keilmuan yang luar biasa hanya dalam waktu 1 tahun. BCG itu berapa puluh tahun itu? 40 tahun baru ditemukan BCG. Dan sampai sekarang pun masih berlomba untuk mencari vaksin yang lebih tepat lagi untuk TBC. OAT pertama, obat antituberkulosis pertama itu yang teridentifikasi, kalau di sini tertulisnya streptomycin. Sebelumnya ada PAS, para aminosalisilat juga. Dan kalau teman-teman yang kedokteran dan sebagainya, sampai sekarang itu yang boleh dikata khas spesifik untuk TB itu rifampicin itu baru sudah ada tahun 63. Setelah itu kita sekarang untuk lini 2 dan sebagainya itu lebih pada mix and match dan obat baru, tetapi bisa juga digunakan untuk yang lain. Tetapi spesifik untuk TB ini adalah dari streptomycin, isoniazid, ethambutol, rifampicin gitu ya. Tahun 70-an mulai kita mengenal multi-drug resistance, dan 93 WHO sudah mengumumkan sebagai global health emergency. Jadi ini adalah sejarah panjang sebetulnya, dan mari kita bersama, kita punya 9 tahun, 10 tahun, let's try to finish this together gitu ya. Ini pekerjaan kami dalam keilmuan kami itu. Prinsip dalam penyakit tropik dan infeksi itu hanya satu, stop penularan. Stop the transmission. Sehingga yang harus dipahami adalah cara menularkannya. Nah, sekarang bagaimana kita memahami bagaimana untuk pencegahan dan penularannya, kita mengenal 3 poin ini. 3 elemen ini harus kita kuasai. What is the agent, who is the host, and what is the environment? How is the environment? Jadi, agen itu siapa?
siapa sih yang kita bicarakan? COVID kah? HIV kah? M. tuberculosis kah? Histoplasmosis kah? CMV, toxo, dan sebagainya. Kemudian host itu inangnya, si manusianya itu seperti apa. Dan yang ketiga adalah environment. Ingat bahwa kita berada di negara tropis di mana ada kelembaban, dan kita jumlah penduduknya sekarang berapa? 270 sekian juta. Nah, the agent, seperti tadi, 24 Maret adalah di mana pada saat itu 1882 Robert Koch menemukan atau mengumumkan penemuan identifikasi lengkapnya dari Mycobacterium tuberculosis, yaitu bakteri yang menyebabkan TBC. Robert Koch ini pernah bekerja di Eichmann Institute di Jakarta. Dia sabbatical selama 9 bulan di Eichmann Institute di Jakarta. Kalau tidak salah sebelum beliau menjadi Nobel laureate. Nah, M. tuberculosis itu sebetulnya ada di mana-mana juga, seperti itu. Dan dapat diisolasi dari berbagai tempat. Hati-hati ketika kita berhadapan pada keadaan yang terkontaminasi. Nah, terkontaminasi ini kita lihat dulu bagaimana nanti penularannya. Ini adalah Robert Koch. Bagaimana disease-nya? Kalau ini tadi agent-nya, dia menyebabkan apa? Menyebabkan TBC. TBC seperti sekarang COVID. Virusnya adalah SARS-CoV-2. Apa yang penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 adalah COVID, coronavirus diseases. Ya, jadi TB merupakan penyakit yang diakibatkan dari infeksi M. tuberculosis. Bakteri ini menyerang organ paru terutama karena penularan memang melalui airborne dan masuk dari saluran pernafasan utamanya. Tetapi sebetulnya M. tuberculosis ini bisa sampai kemana-mana. Seperti tadi saya cerita, kakak ipar saya pun sampai terkena, mohon maaf, moga-moga kakak ipar saya nggak ada di sini, tapi kakak ipar saya pun terkena tulang belakangnya. Dan kita sampai sekarang tidak tahu. Beliau tahun sebelumnya itu traveling ke Amerika 3 kali, tiba-tiba di tahun berikutnya nyeri tulang punggung, dan pada akhirnya sudah terlihat bahwa salah satu ruas tulang punggungnya itu hampir habis. Dan langsung terlihat bahwa itu adalah, begitu dioperasi kita sadar penuh bahwa ini adalah TBC yang MDR TB. Jadi itu TB is somehow my life juga. Saya berhadapan dengan keluarga-keluarga saya yang terkena. Anak saya hidup di puskesmas di tempat yang rumah dinas yang cukup lembab, sehingga salah satunya, dan mungkin dulu adalah dari yang mengasuhnya yang terkena sebetulnya. Nah, organ utama adalah paru, tetapi dia bisa juga mengenai otak, terutama kalau kami berhadapan dengan pasien-pasien HIV itu seringnya adalah pada otak juga ada. Nah, gejala dari penyakit TB tergantung dari organ yang terkena. Tapi kalau paru itu tadi batu, kemudian nyeri dada kadang, dan batuk darah. Itu kalau misalnya batuk darah itu kita langsung berpikir oke, TBC. Itu nomor 1 karena memang prevalensi kita cukup tinggi. Secara umum seperti apa? Lemah, penurunan berat badan, tidak ada nafsu makan, demam, keringat malam. Ini dulu Dr. Rina dialami anak saya. Anak saya itu saya perhatikan kalau pagi tidak seger gitu ya, bangun tidur kok nggak seger dan kelihatan lelah kayak gitu, kelihatan berkeringat. Akhirnya udah sama Dr. Wong itu bertahun-tahun dia dengan OAT-nya, harus bertahun-tahun karena ternyata tidak mudah juga pada anak menyetopnya, ternyata dia masih gagal tumbuhnya sekali. Nah, ini kira-kira gejala yang untuk gampang dilihat gitu ya, coughing, pain, dan sebagainya. Host, sekarang kita membicarakan manusianya. Kita itu membicarakan siapa yang lebih rentan dan atau mempunyai faktor risiko terkena atau manifest menjadi penyakit. Karena sebetulnya kalau dari 100 orang yang sama-sama terpapar, itu hanya sekitar 10% yang akan bisa menjadi manifest sakit. Tidak seluruhnya akan 100 orang ini akan sakit. Tidak, 10%. Dari 10% ini 5-10% adalah yang menjadi severe TB. Nah, oke, kita lanjutkan. Secara umum, orang yang berisiko sakit TB dapat dikategorikan menjadi 2. Orang yang belum lama terinfeksi. Ada, kemudian dia breakdown immunity, dia menjadi manifest sakit. Atau dia sudah mempunyai kondisi medis yang melemahkan daya tahan tubuh. Misalnya ini yang poin terakhir. Teman-teman dengan HIV, karena daya imunitasnya sangat rendah, maka mudah sekali untuk terkena TBC. Karena mereka juga mempunyai suatu hubungan yang bagus antara TB HIV seperti itu ya. Nanti saya jelaskan yang di belakang. Saya lanjutkan, hostnya adalah ini.
What is the environment sebetulnya yang menyebabkan seseorang menjadi lebih atau menyebabkan keadaan itu lebih rentan. Hal-hal yang termasuk dalam kelompok ini antara lain misalnya climate change, perubahan kelembaban, hygiene and sanitation, health system kita seperti apa? Sudah bergerakkan promosi kesehatan kita, menggaungkan apa yang harus dilakukan masyarakat dan sebagainya. Health policy, apakah kebijakannya sudah ada? Tadi Dr. Rina sudah menyampaikan, sudah ada paper yang bagaimana algoritma, tapi ternyata belum tersosialisasi semuanya, belum menggunakan yang sama. Nah, kata terakhir adalah yang sangat penting dalam TB, overcrowdedness. Nah, overcrowdedness ada di mana? Ini kepadatan penduduk. Ada di mana? Saya kembali sedikit. Penularan TBC itu adalah airborne, di mana adalah kontak satu dengan satu yang lain. Hanya seperti itu, as simple as that. Tidak seperti yang mungkin hepatitis C yang harus dengan penggunaan napsa suntik dan sebagainya. Ini adalah dari droplet dari orang ke orang, yang mana bisa dari batuknya, berbicaranya. Nah, ini kan berarti kita langsung berbicara tentang jarak dan penggunaan masker kan, penutup mulut untuk mulut dan hidung untuk supaya droplet ini tidak percikan dari hidung dan mulut itu tidak kemana-mana. Tuberkulosis dapat dicegah dengan cara mengetahui bagaimana penyebaran infeksinya dan keadaan apa yang membuat seseorang lebih berisiko untuk terkena. Sekarang kalau kita sudah tahu penularannya seperti itu, kita langsung berpikir, oh berarti harus jaga jarak nih ya. Nah sekarang keadaan-keadaan yang mana tidak, yang sulit untuk jaga jarak. Perumahan padat, coba ini TB ini adalah problem di kota terutama. Problem di kota karena empet-empetan rumah, kemudian transportasi publik yang padat, nanti saya lihatkan di belakang. Ini kira-kira penularan TB yang bisa berdampaknya sangat luas, bisa kemana-mana. Saya tunjukkan ini. Ini adalah pada saat awal pandemi. Tadi Dr. Rina sudah menyampaikan juga maskerisasi dan jaga jarak, contact tracing itu ngetopnya sekarang. Padahal TBC ini sama sebetulnya. Nah, bayangkan kalau orang seperti ini dan ada yang TBC. Dan ketika dia tidak menggunakan masker. TB dan perumahan rumah tangga sudah banyak. Ini Universitas Lampung juga sudah menulis bagaimana kalau kita lihat bahwa less ventilation itu meningkatkan risiko 4,7 kalinya. Ventilasi yang kurang. Kemudian no in-house sunlight, tidak ada matahari yang masuk ke rumah. Berapa risikonya? 5,2 kali untuk terjadinya risiko untuk TB. Kemudian existence of in-house smoking pollution, merokok. Hari Selasa yang lalu ada webinar tentang merokok dan TBC juga. Nah, jadi yang merokok juga menjadi lebih risiko, rumah tersebut juga menjadi lebih riskan. Kemudian existence of in-house TB contact. Begitu ada satu yang ternyata sebetulnya adalah seseorang yang positif, risikonya menjadi penularan terjadi di situ adalah 10 kali lebih tinggi. Bayangkan aja. Makanya saya tulis terakhir ini, perlunya rumah dan perumahan yang sehat. Cukup cahaya dan aliran udara. Seringnya kita mendapati seluruh tempat kita, mungkin rumah saya sendiri juga, penuh padat dengan AC. Jendela itu bukan jendela hidup, bahkan jendela hidup aja lupa dibuka. Nah itu atau tidak dibuka setiap harinya. Karpet rumah itu juga menimbulkan kemungkinan jamur dan sebagainya kalau nggak dapat matahari, tidak mendapatkan cahaya dan angin. Transportasi publik apakah mempunyai risiko? Ya, kita membayangkan bahwa jarak dan misalnya ada orang yang ternyata terkena. Sehingga di sini, kebetulan ini Pak Budi Karya ada di sini, moga-moga masih ini ya, perlunya pengaturan dan penjagaan jarak ini Pak. Masker di sektor transport mungkin juga mulai kita pikirkan gitu. Terutama yang perjalanan panjang terutama. Kalau misalnya hanya pendek-pendek ya insya Allah tidak dan ada jendela dan sebagainya itu less atau lebih kurang risikonya. Tempat kerja, perlunya regulasi dalam K3 di tempat kerja, mungkin plus masker ya. Di sini ini kalau factory kain kayak gitu kan juga ada bulu-bulu juga masuk di hidung. Overcrowdedness di tempat kerja dan kurangnya ventilasi, buruh tinggal di barak yang mungkin kurang sehat, buruh pakai kendaraan umum yang padat dan sebagainya itu adalah risk. Nah sekarang adalah keadaan medis yang meningkatkan risiko. TB HIV itu kayak sepupuan aja atau koin dengan dua sisi. TB merupakan infeksi tersering pada HIV
dan merupakan faktor risiko perburukan dan kematian. HIV merupakan faktor risiko progresi TB. Sehingga HIV itu meningkatkan insidensi, rekurensi, morbiditas, mortalitas dari TB dan sebaliknya. TB-DM sekarang, mohon maaf ini kita gaungkan bersama, diabetes menjadi problem utama juga di Indonesia dengan jutaan kasusnya. DM terutama bila tidak terkendali atau tidak terkontrol merupakan keadaan imunokompromis, daya tahan lemah. DM merupakan faktor risiko sakit TB karena daya tahan tubuhnya terganggu. Jadi sel-sel itu lebih malas untuk menangkap si bakteri itu. Itu yang terjadi pada respon imunitas pada diabetes. Manajemen TB, HIV, dan TB-DM, temukan sedini mungkin TB pada orang dengan HIV dan pasien DM. Dan sebaliknya, orang dengan perlunya deteksi dini HIV dan DM pada pasien TB. Karena kalau orang TB tidak diketahui HIV-nya, kemungkinan tahun depan akan kembali lagi ke kita lagi, TB-nya berulang. DM juga seperti itu. Makanya kalau kita segera mendeteksi, kita segera bisa mengobati. Yang berikutnya adalah TB pada ibu hamil. Perlunya deteksi dini TB pada ibu hamil karena dapat berdampak pada janin. Begitu diketahui, ya ibu hamil ini TB, kita harus bisa segera memberikan pengobatannya. Sekarang kita sudah paham penularannya, kita sadar seperti apa setting-setting yang bisa, maka apa yang bisa dilakukan? Masker, perumahan sehat, tempat kerja sehat, transportasi sehat, tempat-tempat itu menjadi harus yang sehat, berjarak, dan sebagainya. Etika batuk yang dulu tidak ada, sekarang kita harus mulai dengungkan. Tingkatan pencegahan adalah pencegahan dari pencegahan awal sekali, jangan sampai terjadi. Kemudian bila mungkin sudah terjadi, maka segera ditemukan. Makanya ada TOS TB tadi itu ya. Kemudian segera ditemukan dan didiagnosis. Setelah itu bisa segera diobati. Karena apa? Obati itu menurunkan si bakteri sehingga untuk dia menularkan menjadi lebih kecil risikonya untuk menularkan ke orang lain. Itu level of prevention-nya adalah seperti itu. Nah, saya lanjutkan saja. Ini pencegahan TB di rumah. Kita bisa gaungkan ini gambar ini atau dibikin gambar masing-masing. Ventilasi udara, kemudian buang dahak yang baik, tidak membuang dahak sembarangan bagi yang batuk, dan sebagainya. Menutup mulut apabila batuk. Etika batuk ini ada poster-poster yang bisa kita gunakan. Kagama bisa membuat ini, sangat kreatif teman-teman Kagama. Obat TBC ini juga perlu kita gaungkan. Gambarnya itu kira-kira kayak gini. Jadi besok kalau ketemu, oh ibu tuh minum obat yang empleknya itu merah kayak gitu ya. Kadang kami itu bertanya karena kan dia juga nggak tahu obatnya apa. Oh empleknya merah. Oh enggak, saya sudah pakai yang kuning. Oh berarti dia sudah berada pada posisi di fase yang berikutnya. Ini kira-kira gambar-gambar yang ada. Nah sekarang tinggal yang terakhir, bagaimana kita sendiri itu dapat mencegah dari sakit. Kembali pada pola hidup sehat. Selain buka jendela, kita sendiri aktivitas fisik, sayur, buah, memeriksakan kesehatan, ini adalah Germas ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Sudah sejak 2016 kita gaungkan juga. Gaya hidup sehatnya termasuk adalah vaksinasi. Bagi anak-anak juga harus divaksinasi. Ini tadi TOS TB sudah disampaikan oleh Dr. Rina. Nah, Indonesia itu saya kembali pada negeri tropis. Sebetulnya kita sudah diberi anugerah yang luar biasa. Kita tuh punya matahari, yang mana itu adalah sumber vitamin D, yang mana itu meningkatkan imunitas. Kemudian, nah gampangnya kita adalah gentenisasi. Mungkin Kagama besok gentenisasi di mana-mana ya, Mas Cahyono ya. Dulu sebelum OAT itu banyak, obat anti tuberkulosis banyak, pasien-pasien TB itu ditaruh di sanatorium. Sanatorium itu dari kata sane, sehat ya. Sane itu adalah sehat. Kemudian di mana di sana mereka hanya setiap hari berjemur dan berjemur, itu saja ketika di dalam sanatorium. Kita mempunyai buah dan sayur yang melimpah, berperan untuk meningkatkan sistem imunitas, dan kita punya ikan yang merupakan sumber omega 3 dengan segala kelebihannya untuk kesehatan kita. Jadi kita itu sebetulnya sudah diberi senjata oleh Tuhan. Saya akan menutup seperti ini. TB ini merupakan penyakit tua ya, sudah hampir 140 tahun depan. Tapi masih merupakan masalah kesehatan di masyarakat. Penularan kita sudah tahu, kontak antar orang. Sehingga yang kita pikirkan adalah bagaimana kalau ada seseorang mungkin sudah terkena, itu bagaimana dia tidak menularkan. Jadi menutup dan berjarak.
Pencegahan ada dua, pencegahan penularan, ventilasi, pencahayaan, masker, etika batuk, pengobatan. Pencegahan tidak menjadi sakit adalah peningkatan daya tahan tubuh sendiri, berolahraga, dan sebagainya. Dengan demikian, kalau tadi saya sampaikan bahwa ada di tempat kerja, di penjara, ibu hamil kemungkinan berisiko, so it is everyone's business. Ini our business together. Bukan hanya dokterina. Dokterina berapa ada dokterina se-Indonesia ini? Berapa ada dokter-dokter spesialis penyakit dalam, konsultan paru, spesialis paru itu yang ada di Indonesia kalau untuk itu. Berapa konsultan penyakit tropik yang untuk TB, TB di otak, TB di usus dan sebagainya. So it is our business yang bisa kita lakukan bersama sesuai dengan peran masing-masing dan seperti yang tidak kami sampaikan tadi. Saya menutup seperti ini. Ternyata sudah ada yang TB coach-nya itu kalau Paul Farmer, oke, dia ahli public health kayak gitu ya. The biggest public health challenge, including tuberculosis, is rebuilding health system. Health system itu dimulai dari promosi kesehatan sampai pengobatan, meyakinkan mereka berobat dengan baik. Nah, yang Cohen menyatakan nature is that lovely lady to whom we owe polio, leprosy, smallpox, syphilis, tuberculosis. Jadi alam, kita itu berhutang pada alam untuk bisa yang mana sebetulnya alam itu sudah bisa mengeradikasi ini, membantu untuk eradikasi ini. Jadi saya tutup dengan mengucap terima kasih atas segala perhatiannya. Ini adalah tropical house di sawah kami, di mana banyak jendela dan matahari semua masuk di situ. Saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.